7 risiko ketika Anda harus bekerja pada orang. Nah, hal ini penting sekali buat Anda yang mau memulai karir di tempat kerja sehingga bisa memberikan pengalaman. Silakan simak terus video ini. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Edi Waluyo. Saya doakan semoga sehat selalu. Kesempatan hari ini saya mau menyampaikan informasi atau tips seputar risiko-risiko ketika Anda harus bekerja pada orang atau pada perusahaan atau lembaga apapun. Nah, ketika Anda selesai kuliah atau pendidikan, mungkin Anda memutuskan untuk berkarir atau bekerja pada orang. Nah, ada beberapa risiko yang harus Anda jalani ketika Anda harus bekerja pada orang. Langsung aja, yang pertama adalah bahwa Anda bekerja keras untuk membangun usaha orang lain atau bisnis orang lain. Jadi ini tidak sebagaimana ketika Anda menjalankan bisnis Anda. Ketika Anda usaha sendiri, Anda kerja keras untuk membangun atau membesarkan usaha Anda sendiri. Tapi dengan bekerja, tidak. Memang Anda dibayar, Anda mendapat kesempatan kerja. Tapi semuanya itu untuk membangun atau membesarkan nama perusahaan. Jadi Anda harus siap dengan risiko ini. Yang kedua, suka tidak suka harus Anda jalani. Artinya seperti ini, ketika Anda bekerja, walaupun itu pekerjaan Anda pilih atau sudah dengan minat Anda, pasti ada bagian-bagian atau job description yang Anda tidak suka. Nah, di situ suka tidak suka harus Anda jalani atau Anda lakukan, karena itu merupakan tanggung jawab kerja Anda atau bagian dari job deskripsi Anda. Karena tidak mungkin sekali atau bohong sekali ketika Anda melakukan pekerjaan itu semuanya senang semua. Pasti ada bagian yang mungkin menantang atau tidak Anda sukai. Nah, disitulah Anda harus siap mental dalam melakukannya dengan baik, karena itu merupakan target dan tanggung jawab kerja. Nah, jadi Anda tidak bisa memilih, saya nggak mau melakukan ini, saya mau melakukan ini. Tidak. Semuanya harus Anda lakukan ketika Anda harus menghadapi dunia kerja. Karena ketika Anda sudah menandatangani kontrak kerja atau kesepakatan kerja, artinya Anda harus siap dengan segala risikonya. Yang ketiga adalah harus tunduk pada seluruh atau semua peraturan kerja. Nah, ketika Anda bekerja pada perusahaan atau organisasi, maka segalanya harus Anda ikuti, harus Anda patuhi. Jika tidak, Anda bisa dipecat atau bahkan kena masalah. Karena bagaimanapun ketika Anda bekerja pada sebuah organisasi atau perusahaan, itu bos atau manajemen Anda ingin mengikuti segala peraturannya, apapun yang Anda suka maupun tidak suka. Dan kadang-kadang ada beberapa perusahaan yang tidak mau mendengar dari para pekerja atau pegawai. Jadi apapun yang sudah ditentukan atau sudah digariskan dalam prosedur, maka harus diikuti. Nah, dari situlah Anda harus mengikuti semua peraturannya. Ini tidak mudah, karena sesuatu yang menantang. Tapi bagaimanapun, jika Anda berhasil melakukannya, maka Anda akan sukses di tempat kerja. Percaya sama saya. Dan yang keempat adalah ada pihak yang saling menyikut. Artinya seperti ini. Di tempat kerja itu ada beberapa orang atau tipe orang yang senang menjatuhkan yang lain. Jadi ketika Anda bekerja pada sebuah perusahaan atau organisasi, itu tentunya tidak semua orang itu suka kepada Anda. Memang yang Anda harapkan semuanya bisa suka kepada Anda, tapi faktanya kadang-kadang ada yang iri kepada Anda atau tidak suka kepada Anda. Nah, biasanya orang yang tidak suka kepada Anda ini berusaha untuk menjatuhkan Anda, baik kepada teman-teman Anda, kepada supervisor, atau ke manajemen Anda, atau ke bos Anda. Atau mungkin Anda bisa dijatuhkan ke semuanya. Walaupun kadang-kadang ada teman kerja yang baik kepada Anda atau Anda percayai, tapi kadang-kadang justru ia yang menjatuhkan Anda. Makanya hati-hati sekali untuk mempercayai orang atau rekan kerja di tempat kerja, karena tidak semuanya benar-benar baik kepada Anda atau tulus mau berteman kepada Anda. Dan risiko yang kelima adalah terikat oleh waktu. Ketika Anda bekerja pada organisasi atau perusahaan, itu Anda terikat oleh waktu. Di sini bahwa Anda tidak punya kebebasan waktu suatu saat, karena waktu Anda biasanya akan banyak digunakan untuk bekerja di tempat kerja. Memang ada libur atau ada masa-masa di mana Anda cuti maupun meliburkan diri, tapi itu tidak bisa terjadi kapanpun. Jadi harus disesuaikan dengan jadwal kerja Anda. Tidak seperti ketika Anda melakukan usaha sendiri atau bisnis. Karena ketika Anda melakukan usaha sendiri atau bisnis, itu biasa Anda bisa lebih fleksibel karena Anda bisa mengatur waktu Anda sendiri atau memanage waktu Anda sendiri. Kapan Anda akan libur maupun kapan Anda akan meluangkan diri Anda. Jadi Anda bisa lebih fleksibel. Tapi ketika Anda bekerja pada sebuah organisasi, Anda tidak bisa kapanpun bisa libur. Itu pun jika Anda diberikan izin untuk cuti maupun libur. Tapi biasanya selalu ada waktu libur di hari-hari tertentu, misalkan akhir pekan atau bahkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh manajemen. Yang keenam adalah pendapatan terikat. Jadi ketika Anda bekerja pada sebuah perusahaan atau organisasi, itu pendapatan Anda terikat atau sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui atau sesuai dengan perjanjian kerjanya. Jadi tidak seleluasa ketika Anda melakukan usaha sendiri atau bisnis sendiri. Ketika Anda melakukan usaha sendiri, Anda bisa menggapai atau meraih penghasilan lebih.
daripada yang mungkin Anda peroleh di tempat kerja Anda. Nah, misalkan ketika perjanjian kerja Anda mendapatkan gaji 5 juta, ya Anda bisa mendapatkan gaji segitu aja, atau bahkan sekalipun ada bonus atau insentif bisa lebih, tapi tidak sebagaimana ketika Anda melakukan bisnis atau berwirausaha sendiri. Jadi di sini Anda terikat oleh pendapatan Anda. Dan yang ketujuh adalah tekanan kerja atau beban kerja. Ketika Anda bekerja pada sebuah organisasi, itu Anda tidak bisa seenaknya. Tentu, ini pasti. Karena Anda harus mengikuti segala prosedur, tanggung jawab kerja, beban kerja, atau bahkan tekanan-tekanan kerja. Jadi Anda akan bisa melakukan multitasking bahkan, atau pekerjaan yang dilakukan lebih dari beberapa tugas. Dan ini kadang-kadang menyetreskan dan bisa memberikan tekanan tersendiri. Karena mau tidak mau harus dilakukan. Karena perusahaan ingin goal Anda terlaksana atau tercapai, sehingga tidak mudah yang bisa memberikan tanggung jawab tersendiri. Jadi tidak sebagaimana ketika Anda melakukan usaha atau bisnis sendiri yang mungkin punya beberapa karyawan, sehingga bisa memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola atau untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ketika Anda melakukan bisnis sendiri atau berusaha, Anda bisa terikat oleh beban kerja, tapi ini akan lebih fleksibel. Tidak seperti ketika Anda kerja pada orang. Nah, seperti inilah 7 resiko-resiko ketika Anda nimbrung atau masuk dalam dunia kerja. Ini resiko-resiko yang harus Anda pelajari. Semoga bisa memberikan informasi dan untuk menguatkan mental Anda untuk sukses di tempat kerja. Terima kasih sekali telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Sampai ketemu.